Di Indonesia, makanan pokok masyarakatnya adalah nasi. Jadi, pengolahan berbagai olahan seperti nasi goreng adalah hal yang umum. Pastinya, nasi goreng itu jadi pilihan utama orang kita, baik untuk sarapan, makan siang, dan juga makan malam. Dan ini it ending episode Rise and Shine. Suka banget. Dulu hampir setiap hari kalau misalnya di rumah sih selalu makan nasi goreng sih. Wanginya itu aduh. Ya tahu, so far sih nasi goreng biasa, nasi goreng kampung, terus nasi goreng Chinese fried rice gitu. Terus habis itu ada nasi goreng Hong Kong. Terus ada juga nasi goreng Thailand, biasanya kayak bumbunya agak-agak asem-asem gitu. Ada juga kalau mungkin di Indonesia sendiri ada nasi goreng kayak nasi goreng gila. Yang aku paling suka nasi goreng gila karena dagingnya itu banyak banget dan aku suka karena dia teksturnya agak basah-basah sedikit. Toppingnya itu super banyak dan aku paling suka itu toppingnya. Bakso, ada sosis juga. Aku emang penggemar nasi goreng dan makannya kebetulan frekuensinya juga cukup sering. Biasa aku suka tambahin ekstra daun bawangnya banyakin ya mas ya. Abis itu tambahin telur ceplok, yang pasti telur ceplok. Karena aku kalau nggak ada telur ceplok berasa ada yang kurang sih gitu. Bikin langsung pengen makan tuh kan, cabenya banyakin. Ya udah langsung makan deh sepuasnya gitu. Nasi goreng kesukaan saya itu saya selalu makan sekitar kayak 2 minggu sekali. Nasi gorengnya nasi goreng gerobakan gitu, bukan di restoran atau di hotel. Tapi kenapa yang bikin enak itu soalnya di dalam nasi goreng itu sendiri ada banyak-banyak kayak option lauknya, terus habis itu bumbu-bumbunya juga bumbunya beda gitu deh dari nasi goreng biasa yang mungkin cuma sekedar garam atau kecap aja, tapi dia tuh kayak punya bumbu khusus gitu dan itu bikin enak banget sih pada saat dimasak berbarengan dengan lauknya. Jadi itu menurut saya nasi goreng yang paling enak sih yang pernah saya coba selama ini. Nasi goreng yang dirasa restoran enak kok, enak banget. Terus kayak ayamnya sendiri kayak udah ada rasanya, jadi waktu pas di mix sama nasi gorengnya jadi lebih ngeblend sih rasanya. Enak sih, enak kok, enak banget. Rasa restoran kita punya berbagai macam varian nasi goreng. Ya, saya sengaja kembangkan beberapa macam varian nasi goreng dirasa untuk supaya tamu itu nggak boring atau dia bosen ya dengan nasi goreng yang itu aja. Tapi ada beberapa varian nasi goreng yang kita ciptakan di rasa restoran. Yang berbeda dari tempat lain, kita ada berbagai macam rasa nasi goreng. Kita ciptakan berbagai macam rasa nasi goreng, terutama itu bahan dasarnya adalah dari sambelnya. Ya, misal kita ada nasi goreng kecombrang yang mungkin flavornya itu agak-agak beda dengan yang lainnya, tapi rasanya enak sekali. Kalau dirasa sendiri yang paling favorit adalah nasi goreng kampung ya.
itu benar-benar resepnya itu dari kampung, ya, dengan sambalnya dari kampung juga, ya. Resep sambalnya itu dari kampung dan itu rasanya itu benar-benar rasa kampung banget. Kalau aku adalah nasi goreng, aku adalah nasi goreng kampung mungkin ya. Kalau nasi goreng yang enak itu biasanya dari proses masaknya sendiri itu udah ada dicampur dengan bumbu-bumbu khasnya sendiri. Jadi mungkin dari nasinya sendiri tanpa ada lauk pun itu udah cita rasanya udah kuat. Jadi udah bisa kerasanya udah lebih enak. Cabenya juga ukuran cabenya, ukuran bawang merah, bawang putih, ukuran ingredientnya itu harus benar-benar pas. Kalau nggak pas, rasanya akan lari kemana-mana. Jadi penentu enaknya itu adalah terasinya itu, terasi dan sambalnya itu. Ya, itu yang menentukan nasi goreng itu enak apa enggaknya. Saya sebagai seorang orang Indonesia asli, itu saya suka sekali dengan sambal dan terasinya. Lumayan suka pedas. Ya, kalau sambal dengan terasinya itu nggak enak, nasi gorengnya bakalan nggak enak juga. Tapi kalau sambal dan terasinya itu enak, pasti bakalan enak. Iya, pastinya. Gitu, aku suka ditambahin kerupuk, tambahin telur ceplok gitu. Dia setengah matang, jadi pas mentahnya itu dia bisa menyatu di nasi gorengnya. Oke, garnishnya itu sebenarnya kalau nasi goreng itu simple, cuman dadar telur aja, terus taruh di atasnya dan kita mungkin kasih sesuatu yang mungkin warnanya, ya, kayak kita kasih cabai, kita kasih mungkin daun-daunan di atasnya supaya warnanya itu bagus, penampilannya itu lebih menarik. Ya, nasi goreng dirasa menggunakan bahan-bahan yang segar dan dengan cara pemasakan yang penuh dengan perasaan, ya, dan memakai garnishnya atau mungkin dekorasinya yang bagus, ya, sehingga menghasilkan nasi goreng yang cita rasanya Indonesia banget. Saat ngelihat sepiring nasi goreng itu, aduh, rasanya itu langsung mau habisin semuanya karena di situ elemen-elemennya, aduh, menyatu banget deh di lidah. Contoh nyata dalam sepiring nasi goreng itu adalah pada saat dilihat kirain cuma 1 atau 2 sendok aja, tapi ternyata waktu dimakan akhirnya keterusan dan akhirnya habis juga 1 piring. Lumayan ketipu. Aja soalnya saya nggak pintar masak, bisanya makan doang. Kalau di Indonesia sendiri itu nasi gorengnya lebih banyak lagi variannya.
Itu ada yang nasi goreng teri, nasi goreng ikan asin, nasi goreng seafood, nasi goreng pete, atau nasi goreng sambal terasi, itu banyak sekali. Pelengkap nasi goreng sendiri itu terkadang menjadi hal yang paling penting. Aku jujur aku lebih prefer nasi goreng yang low end aja ya, karena rasanya lebih otentik banget. Kayak lauknya ya, lauknya tuh beragam banget, jadi nggak cuma ayam aja, ada kayak ati ampela, ada sosisnya, terus ada ayamnya juga, terus dia kayak ada bumbu khususnya gitu, aku nggak tahu itu terbuat dari apa, jadi kayak bumbunya itu tuh yang dimasak dengan lauknya berbarengan gitu, jadi dipisah masaknya dengan nasi gorengnya. Nah, mungkin dari bumbunya itu yang juga mungkin kayak sedikit oily, tapi itu yang bikin enak banget sih. Itu harus ada dagingnya, telurnya, yang paling penting juga side dish kalau ada yang suka ati ampela wajib. Kemudian ada tahu pong juga ada, dan sama otak-otak, itu sih pelengkap side dish. Kalau aku sih nggak terlalu wajib sih, tapi boleh ditambahin kerupuk kalau suka. Kerupuk itu harus ada pas makan nasi goreng. Pokoknya harus ada kerupuk. Rasanya oke banget dan udah terkenal banget di seluruh Jakarta. Dan itu recommended banget nasi goreng kambingnya di Kebon Sirih. Emang karena rasanya dan emang nasi gorengnya beda deh pokoknya dari nasi goreng yang pernah ditemuin, jadi nggak sekedar cuman kayak nasi goreng sosis ayam aja, cuman pokoknya bener-bener beda dan emang enak banget. Harus banget nyoba nasi goreng yang ada di daerah Gandaria, itu enak banget. Dan kalau lagi di luar kota, yaitu di kota Bandung, ada nasi goreng di daerah Gedung Sate, itu enak banget dan bukanya cuma setiap malam. Bukanya itu baru dari jam 7 sampai jam 12 malam, tapi itu harus dicoba sih. Ya, saya pernah makan di suatu tempat, saya lupa namanya, itu nasi goreng itu enak banget dan dia itu terbuat dari bahan dasarnya adalah cumi, ya. Nasi goreng yang bahan dasarnya cumi dipadukan dengan sambal yang enak juga, sehingga warnanya itu hitam tapi dia agak merah dikit dan rasanya itu enak sekali. Waktu itu pertama kali aku datang ke Palembang, temen aku rekomendasiin salah satu restoran yang ada di Palembang. Itu terkenal banget nasi gorengnya. Nasi gorengnya itu nasi goreng merah. Itu kan khas Makassar, tapi pas di Palembang ada juga. Pas aku lihat emang benar-benar beda sih, karena dia itu tatanya itu ada di kuali besar gitu. Pas aku cobain, dia banyak banget bahan-bahannya. Ada telur diiris-iris, pakai daging sapi yang dicincang. Di situ juga, sambelnya kata temen aku enak banget tuh. Aku langsung cobain kan, pas dateng, ya aku langsung lihat, wow, amazing banget kan. Langsung aku cobain pas suapan pertama, aduh, kenikmatannya itu luar biasa banget sih. Dan aku sampai 3 bungkus untuk bawa pulang. Acar juga, yang pastinya acarnya enak banget itu.
Kalau saya pribadi lebih suka itu nasi goreng kampung, ya. Karena nasi goreng kampung itu rasanya lebih dapat, dia terus terasinya juga lebih dapat, terus sambalnya juga itu kampung sekali. Dengan cabai itu bisa penikmat nasi goreng itu pasti dapat banget sih feel-nya. Saya adalah orang yang suka sambal dan terasi. Tingkat kepedesan nasi goreng yang aku suka itu pokoknya harus pedes banget, kalau bisa ada cabai rawitnya. Aku itu pedes manis cabenya. Keringetan sih yang pastinya karena pedas ya. Aku pesennya waktu itu teh manis anget karena bisa netralin rasa pedas itu kan. Jadi aku pesen teh manis anget. Kalau nasi goreng itu harus nasinya itu yang pera atau yang sebutir-sebutir, karena kalau nasi gorengnya itu pulen atau nempel gitu rasanya kurang otentik, kurang dapat juga sih. Karena kalau kita pakai beras yang pulen, pas kita menggoreng nasinya itu teksturnya itu dia nggak bagus. Sebenarnya kalau bikin nasi goreng itu simple, bahan-bahan dasarnya itu nggak jauh mungkin dari cabai dan terasi, bawang merah, bawang putih. Itu aja, cuman pengolahannya itu berbeda-beda. Ya mungkin cara bikin sambalnya itu berbeda-beda. Ya. Sehingga mendapatkan sambal yang lebih enak. Bahan-bahan yang dimasukin ke dalamnya itu ya supaya menghasilkan aroma dan rasa yang lebih enak. Ya, misal kita masukin di dalamnya itu kayak macam pete atau mungkin teri atau ikan asin di dalamnya, sehingga aromanya itu keluar dan rasanya juga akan lebih enak. Faktor penentu enak dan tidaknya nasi goreng itu terutama di Indonesia, nasi goreng Indonesia adalah sambalnya, ya. Yang kedua adalah faktor kita memasak dengan penuh perasaan atau tidaknya. Kalau kita masak, ya nggak cuma nasi goreng aja, masak yang lain, tapi kalau dengan perasaan yang lebih enak, kita mungkin dengan perasaan cinta, ya kan, itu rasanya akan lebih enak. Aduh. Terus tiba-tiba ada nasi goreng, langsung kayak makan. Itu comfort food banget sih, yang pasti bakal ditemuin sehari-hari, kayak either sarapan, lunch, atau untuk dinner. Kayak semua orang Indonesia pasti pertama kali nyari makanan pasti yang dicari sebenarnya kayak nasi dulu kan, dan yang paling sering ditemuin itu pasti nasi goreng. Jadi buat aku nasi goreng itu comfort food yang enak. Nasi goreng yang enak ya. Kebetulan belum pernah bikin nasi goreng yang berhasil enak. Jadi kalau yang saya tahu nasi goreng enak, saya sebenarnya lebih suka kayak nasi goreng Chinese gitu sih. Ini nggak begitu suka sih nasi goreng yang terlalu banyak kecapnya. Jadi dulu tuh resep
andalannya bikin nasi goreng, pokoknya nasi gorengnya tuh harus banyak menteganya. Jadi bener-bener rasanya kayak agak-agak gimana ya, kayak rasa-rasa, sorry, nyebut merek ya. Terus pas bikin nasi goreng itu standar sih, cuman pakai nasi, telur, sosis, mentega. Tapi ternyata lupa garam, jadi hasilnya hambar. Kebetulan di rumah lagi kosong banget dan nggak ada makanan, cuman sisa nasi doang, dan lihat di kulkas ada bahan-bahan buat nasi goreng. Ya udah deh, langsung buat nasi goreng yang seadanya aja. Kalau di rumahan kita itu benar-benar simple dan menggunakan bahan apa adanya yang ada di rumah yang tersedia, dan kita nggak bisa bikin nasi goreng itu ala hotel atau restoran. Jadi semua yang ada bahan di kulkas itu bisa kita pakai. Tiga kata yang menggambarkan nasi goreng. Oke, ayam goreng, cabai rawit, dan enak. Wow, Nasi goreng itu gurih, nikmat, dan lezat. hashtag yang aku gunain untuk nasi goreng yang pertama hashtag enak, hashtag mengenyangkan, hashtag murah meriah. Hashtag Nasgor Jakarta, hashtag nasi goreng Indo, hashtag Nasgor Gil, hashtag enak banget, hashtag harus coba, hashtag rekomen Jakarta. Mau apa saya lupa. Mbak, ada nasi goreng nggak? Nggak ada. Ya, terus saya makan apa? Saya mau makan itu, nggak mau yang lain. Bisa nggak dibikinin? Nasi goreng itu. Depresi kalau mau mesen nasi goreng dan ternyata habis, aduh sedih banget.